Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rina Strida. Saya dan kedua rekan saya, Kak Salina dan juga Kak Sinemai akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen strategi. Konsep dasar manajemen strategi yang pertama, studi manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang membentukkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, baik itu internal dan juga eksternal, perumusan strategis atau perencanaan jangka panjang, implementasi strategis, dan juga evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis dalam perusahaan akan berkembang melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan keuangan dasar atau mencari pengendalian operasional yang lebih baik melalui pemenuhan anggaran. Yang kedua ada tahap perencanaan berbasis peramalan, yaitu mencari perencanaan yang efektif untuk pertumbuhan dengan metode peramalan masa yang akan datang melebihi tahun berikutnya. Tahap yang ketiga, perencanaan berorientasi keluar atau perencanaan strategi. Mencari cara untuk meningkatkan respon terhadap pasar dan persaingan dengan mencoba berpikir secara strategis. Tahapnya yang keempat, manajemen strategis, yaitu mencari cara untuk mengelola semua sumber daya guna mengembangkan keunggulan kompetitif dan membantu menciptakan kesuksesan di masa yang akan datang. Manfaat utama manajemen strategis adalah yang pertama menetapkan kejelasan visi perusahaan, yang kedua lebih memfokuskan pada apa yang penting secara strategis, yang ketiga meningkatkan pemahaman akan cepatnya perubahan lingkungan. Yang berikutnya globalisasi. Untuk mencapai skala ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan biaya murah, dan selanjutnya harga murah diharuskan untuk menjadi kompetitif. Perusahaan mulai berpikir mengenai pasar global daripada pasar nasional. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Salina. Dalam konsep manajemen strategi, ada aktivitas organisasi pembelajaran yang harus dikuasai oleh kita maupun oleh perusahaan. Yang pertama, kita dapat belajar dari pengalaman kita, dari sejarah masa lalu perusahaan, dan juga dari pengalaman organisasi atau perusahaan lain. Yang kedua, mengadakan uji coba pendekatan baru. Ketiga, pemecahan masalah secara sistematis. Dan yang terakhir adalah menyebarkan pengetahuan dengan cepat dan efisien dalam perusahaan atau organisasi. Menurut Hanger dan Willen 2003, proses manajemen strategi terdiri dari 4 elemen dasar. Yang pertama, melibatkan analisis dan pemantauan terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan. Kedua, tahap di mana strategi organisasi dirumuskan berdasarkan hasil pengamatan lingkungan. Biasanya ini melibatkan penetapan tujuan, pemilihan strategi, dan alokasi sumber daya. Ketiga, proses penerapan strategi melalui perubahan budaya, struktur, atau sistem manajerial keseluruhan organisasi. Ini biasanya melibatkan pengaturan anggaran dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan strategi. Tahap terakhir melibatkan evaluasi kinerja dan pengendalian untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Sementara menurut Milkovic 1994, strategi berarti arahan jangka panjang yang merupakan keputusan terintegrasi dan terarah kepada tujuan yang spesifik. Perusahaan bisnis biasanya memiliki 3 level strategi. Yang pertama, strategi korporasi. Biasanya menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk. Strategi korporasi merupakan salah satu dari stabilitas, pertumbuhan, dan pengurangan. Yang kedua ada strategi bisnis. Biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmentasi pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis merupakan salah satu dari overall kompetitif dan kooperatif strategi. Yang ketiga, ada strategi fungsional, menekankan pada sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka. Departemen fungsional menggambarkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompensasi mereka guna memperbaiki kinerjanya.
Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu pengambilan keputusan strategik. Langkah-langkah yang saling berhubungan dalam proses pengambilan keputusan strategik adalah: 1. Evaluasi hasil kinerja perusahaan saat ini. 2. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajer. Ketiga, pengamatan lingkungan eksternal. Keempat, pengamatan lingkungan internal. Kelima, analisa SWOT. 6. Membuat, mengevaluasi, dan menyeleksi strategi alternatif terbaik. 7. Mengimplementasikan strategi. Ke-8. Mengevaluasi strategi yang diimplementasi. Nah, slide berikutnya yaitu studi kasus. Nah, pada kesempatan ini studi kasusnya kami mengangkat sebuah perusahaan, yaitu PT Astra International Tbk. Nah, PT Astra International adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor, termasuk otomotif, alat berat, pertambangan, perkebunan, infrastruktur, dan jasa keuangan. Dalam manajemen strategik, Astra International sudah lama menerapkan beberapa konsep dasar. Salah satunya yaitu pengembangan portofolio bisnis yang diversifikasi. Astra International memiliki beberapa anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi risiko lebih terdiversifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada di berbagai sektor. Selain itu, seperti yang kita ketahui, Astra International juga fokus pada inovasi dan pengembangan teknologi. Mereka terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Mereka juga berinvestasi dalam teknologi digital dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, Astra International juga melakukan analisis pasar dan pesaing secara teratur. Mereka memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan serta memantau strategi pesaing mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Nah, untuk studi kasus yang kami angkat dari PT Astra International kurang lebih seperti itu. Slide berikutnya yaitu kesimpulan. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategik, implementasi strategik, dan evaluasi serta pengendalian. Studi manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang eksternal dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sekian dari presentasi kelompoknya kami dari judul konsep dasar manajemen strategik. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih.